No? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kepada teman-teman semuanya karena bersempat hadir pada presentasi kami. Jadi kami akan presentasikan materi tentang designing and syllabus. Nah, jadi adapun poin-poin penting yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama ada introduction to syllabus, yang kedua ada types of syllabus, yang ketiga ada why should we have a syllabus, dan yang terakhir atau yang keempat ada kriteria which are needed in organizing syllabus. Oke, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Indah Kemalasari. Kepada Indah Kemalasari. Okay, thank you for the time that I've been given. So, in here I would like to explain to you about the introduction. What is syllabus? Jadi, apa sih itu syllabus? Pertama kita akan melihat definisi atau pengertian dari syllabus menurut Longman Dictionary. According to the Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics. So, menurut Longman Dictionary itu, syllabus can be defined as a description of the content of a course of instruction and the order in which they are to be taught. Nah, jadi menurut Longman Dictionary ini, syllabus itu merupakan bisa didefinisikan sebagai sebuah deskripsi isi tentang course instruction atau instruksi dari course atau mata pelajaran itu, dan yang dimana dapat diajarkan. Kemudian apa sih kemudian syllabus secara terperinci? So, syllabus is the guide to a course and what will be expected of you in the course. Generally, it will include course policies, rules and regulations, required text and a schedule of assignment. The syllabus can tell us nearly everything we need to know about how a course will be run and what will be expected of us. Nah, jadi pada intinya syllabus ini bisa memberitahu kepada kita sebagai peserta didik dan juga guru tentang segala hal atau segala hal yang kita butuhkan untuk diketahui tentang bagaimana course atau mata pelajaran itu bisa berlangsung dan apa yang diekspektasikan kepada kita sebagai peserta didik. Nah, kemudian apa sih bedanya kurikulum dengan syllabus? Curriculum is wider term as compared with syllabus. Curriculum covers all the activities and arrangement made by the institution throughout the academic year to facilitate the learners and instructor, whereas syllabus is limited to a particular subject of a particular class. Nah, jadi intinya syllabus ini merupakan penjabaran dari kurikulum. Nah, ke dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran dan pengembangan pembelajaran. Kurikulum itu pengertiannya itu lebih luas. Nah, jadi syllabus ini merupakan penjabaran dari kurikulum. Nah, kurikulum ini dapat mencakup syllabus, tetapi syllabus tidak dapat mencakup kurikulum. Seperti itu. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu tentang types of syllabus yang akan disampaikan oleh rekan saya, Hanani Dewi di Sisiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adapun type of syllabus atau tipe dari syllabus, pertama ada the evaluation syllabus. It mentions what the successful learner will know by the end of the course. In effect, it puts in records the basis on which success or failure will be evaluated. Jadi syllabus evaluasi itu artinya itu menyebabkan apa yang akan diketahui oleh pelajar yang berhasil pada akhir kursus. Akibatnya itu mencatat dasar di mana keberhasilan atau kegagalan akan
evaluasi. Yang kedua ada the organizational syllabus. It differs from the evaluation syllabus in that it carries assumption about the nature of learning as well as language. Since in organizing the items in syllabus. Jadi yang kedua ada syllabus organisasi yang mana syllabus ini berbeda dengan evaluasi karena mengandung asumsi tentang hakikat pembelajaran sebagai sebagai serta bahasa karena dalam mengatur item dalam silabus. Yang ketiga ada material silabus. The first interpreter is the material writer. Thus we have material syllabus. While the material writers write their materials, they make assumptions about the nature of language learning and language use. Jadi yang ketiga ada syllabus materi penafsiran, yang dimana adalah syllabus materi penafsiran adalah penulis materi. Dengan demikian kami memiliki syllabus materi, sedangkan penulis materi mereka membuat asumsi tentang sifat bahasa, pembelajaran bahasa, dan penggunaan bahasa. Yang keempat ada the teacher syllabus. Many students learn from the language through the meditations of the teacher who influence the clarity, intensity, and frequency of any item. Yang keempat ada syllabus guru, yang mana syllabus guru ini adalah banyak siswa belajar bahasa melalui meditasi seorang guru yang mempengaruhi kejelasan kejelasan intensitas dan frekuensi item apapun. Yang kelima ada the classroom syllabus atau syllabus kelas. One thing is to plan, listen, and another is to accept what has been planned in the classroom. Jadi syllabus kelas ini adalah untuk merencanakan pembelajaran dan hal lainnya adalah untuk mencapai apa yang telah direncanakan di dalam kelas. Yang terakhir ada the learner syllabus. Jadi the learner syllabus ini it is the network of knowledge that develops in the learner's brain and which enables that learner to comprehend and store the later knowledge. Jadi syllabus pembelajar adalah jaringan pengetahuan yang berkembang dalam otak pembelajaran yang memungkinkan pembelajar tersebut untuk memahami dan menyimpan pengetahuan selanjutnya. Oke, sekian penjelasan dari materi saya tentang type of syllabus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Kiki. Saudari Kiki, silakan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang why should we have a syllabus. Yang pertama ada to make material manageable, yang dimana untuk membuat materi dapat dikelola bahasa. Buat materi dapat dikelola. Bahasa adalah entitas yang kompleks, itu tidak dapat dipelajari sekaligus. Kita harus memiliki cara untuk memecah kompleks atau materi tersebut menjadi unit-unit yang dapat dikelola. Silabus dalam mendefinisikan bagian-bagian penyusun pengetahuan bahasa. Dengan demikian memberikan dasar praktis untuk pembagian penilaian, buku teks, dan waktu pembelajaran. Yang kedua ada to give moral support to the teacher and learner. Maksud dari yang kedua ini adalah memberikan dukungan moral kepada guru dan peserta didik. Selain manfaat praktisnya, silabus juga memberikan dukungan moral bagi guru dan siswa, sehingga membuat tugas belajar bahasa tampak lebih mudah dipahami. Dan yang ketiga ada to give a cosmetic role, yang dimana untuk memberikan peran kosmetik. Silabus menunjukkan bahwa beberapa pemikiran dan perencanaan telah masuk ke pengembangan khusus. Aspek ini sangat penting ketika ada sponsor komersial yang terlibat.
Nah, maksud dari cosmetical adalah suatu tindakan atau perubahan suatu keadaan atau suatu hal tetapi tidak mengubah sifat dasarnya. Yang selanjutnya ada it will be the vehicle, the bridge, the goal of learning. Misalnya, kita analogikan kegiatan belajar kita sebagai sebuah perjalanan. Nah, silabus itu sebagai rute perjalanan kita yang telah disediakan. Sehingga guru dan siswa tidak hanya memiliki gagasan atau ide kemana mereka akan pergi, tetapi bagaimana mereka bisa sampai ke arah tujuan mereka, yaitu tujuan pembelajaran. Jadi intinya lebih memudahkan proses pembelajaran agar lebih terarah. Silabus itu sendiri akan menjadi wahana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima ada to tell the teacher and the students not only on what is to be learned, but also why it's to be learned. Silabus adalah pernyataan implisit tentang pandangan tentang hakikat bahasa dan pembelajaran. Jika menyusun silabus adalah istilah struktural, berarti pengetahuan tentang struktur bahasa merupakan elemen terpenting dari kompetensi bahasa. Silabus kemudian memberitahu guru dan siswa tidak hanya apa yang harus dipelajari, tetapi secara implisit mengapa itu harus dipelajari. Makna implisit merupakan makna yang tidak ditampilkan, tetapi merupakan bagian dari pembicaraan atau maksud yang ingin disampaikan penutur.